Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Primanisa dari kelas TRPL 3B dengan nomor BP 2011-08-2004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lab 13.1, yaitu tentang Automating Application Deployment Using a CI or CD Pipeline. Baiklah, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu Start Lab untuk memulai agar kita bisa memulai mengerjakan lab 13.1 ini. Mungkin di sini kita akan menunggu beberapa saat agar labnya ready untuk dikerjakan. Setelah status lab ready, lalu close tampilan yang ada, kemudian klik AWS, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk langkah pertama yaitu preparing the development environment. Pada AWS Management Console, cari Cloud Formation Console. Lalu, kemudian lalu klik. Ini berguna untuk cek status tag apakah sudah ready. Di sini dapat dilihat bahwa semua status tag name-nya sudah create complete. Setelah itu, buka di pencarian Cloud 9. Lalu klik. Kemudian open. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, untuk ini bisa di close. Kemudian untuk mengekstrak filenya, copy kode yang sudah ada lalu pastikan pada terminal. Untuk selanjutnya, unzip kode zip, lalu langkah selanjutnya kopikan yang sudah ada. Di sini kita akan menunggu beberapa saat. Untuk langkah selanjutnya, kita di sini disuruh untuk memasukkan IP address-nya. Untuk melihat IP address-nya, kita bisa mengklik link yang sudah disediakan. Maka langkah selanjutnya yaitu copy IPv4-nya. Lalu masukkan di sini dan enter. Kemudian kita akan menunggu beberapa saat lagi.
Selanjutnya kita disuruh untuk memasukkan email. Lalu enter. Jika sudah selesai, kita bisa cek email kita, apakah ada email yang masuk atau tidak. Di sini dapat dilihat ada satu email yang masuk untuk disuruh konfirmasi. Kita klik email tersebut, maka statusnya sudah terkonfirmasi. Langkah selanjutnya untuk cek AWS versinya. Lalu, selanjutnya pada task 2 yaitu creating a code commit repository. Pada langkah 11 kita disuruh membuat repository untuk host pada kode base dengan membuka AWS Cloud 9 dan pergi ke dashboard lalu cari kode commit. Kode commit. Lalu buka pada new tab. Setelah itu create repository dan beri nama front-end website. Dengan deskripsi repository for Dev Cafe website front-end. Kemudian create. Untuk pembuatannya sudah selesai. Lanjut pada langkah kedua, langkah ke-12. Sebelumnya copy kode yang telah disediakan, lalu buka front-end website, dan create file. Kemudian paste. Dengan file name .html, author name-nya beri nama kita sendiri, Nurul Prima. Email address, email yang kita masukkan pada awal tadi, dengan message, this is my first commit. Copy paste. Masukkan di sini, lalu commit change. Setelah itu review commit yang telah dibuat tadi. Buka repositories, kemudian buka repositories, lalu cari commits, lalu tekan commit-nya, maka akan muncul seperti ini. Pada langkah 14, copy kalimat untuk komen baru, lalu tambahkan pada baris 4 new comment, pastikan lalu save. Maka akan sama tampilannya seperti ini. Selanjutnya pada task 3, yaitu creating a pipeline to automate website updates. Kita disuruh untuk ke AWS Cloud 9 IT. Kemudian choose file dengan icon seperti ini.
Pada research, terdapat file dengan nama cafe website front-end pipeline JSON. Cafe website front-end. Cafe website. Nah, ini. Lalu buka file tersebut. Pada langkah 17 ini hanya untuk sebagai penjabaran dari file ini. Kemudian kita lanjut pada step ke-18. Ganti FMI 1 dengan ID account AWS kita. Dan juga FMI 2 diganti dengan bucket name. Kemudian simpan file tadi. Di sini terdapat FMI 1, kemudian ada FMI 2. Untuk mencari akun ID akun tersebut, kita bisa run kode ini pada terminal, maka akan muncul ID account kita. Ctrl C, lalu ganti FMI 1 dengan ID account. Mohon maaf, kemudian C. Ctrl C sini. Nah, sudah selesai. Untuk mencari bucket name, kita bisa memastikan ini. Ini merupakan bucket name dari account kita. Lalu kita ganti FM2-nya dengan kode tersebut. Mungkin bisa dilihat lagi apakah ada FMI 1 dan FMI 2 yang lainnya. Nah, sudah tidak ada, lalu kita save file tadi. Kemudian pada langkah 19, kopikan kode tersebut dan run pada terminal. Mungkin di sini ada sedikit kesalahan, ada salah satu FMI 1 yang belum kita ganti. Dengan letaknya ada di di sini. Mohon maaf, saya lupa untuk mengganti Ctrl V dan Ctrl S. Lalu pastikan lagi kode yang ada pada langkah ke-19 tadi. Enter. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Untuk memberhentikan run, kita bisa memencet huruf key, maka run akan berhenti. Kemudian pada langkah 20, di sini kita disuruh melihat pada pipelines pada kode commit tadi. Lalu buka cafe website front-end pipeline, maka tampilannya akan seperti ini.
Kemudian pada langkah 22 pastikan kode yang sudah ada pada terminal. Kemudian untuk hasilnya kita buka new tab, pastikan lalu slash test.html. Lalu lanjut pada task 4 yaitu cloning a repository in AWS Cloud 9. Kita kembali membuka kode commit console, kemudian buka repositories. Buka repositories dan clone URL dan website. Lalu pilih front end website, ubah clone URL menjadi clone HTTPS. Maka ini selesai untuk di copy. Lanjut pada langkah 24 yaitu return di AWS Cloud 9. Lalu cari lambang yang seperti ini, kemudian clone repository. Ini lalu clone repository, lalu pastikan yang sudah di copy tadi, kemudian enter. Maka kita akan dapat pesan error. Kemudian select repository location. Lanjut pada langkah 26, maka tampilannya nanti akan seperti ini. Front end website-nya no change detected. Bisa dilihat di sini tidak ada isinya. No change detected. Kemudian kita lanjut pada task 5 yaitu exploring the Git integration with the AWS Cloud 9 IT. Pada langkah 27, kita disuruh mencari lambang seperti ini pada bagian pojok kiri bawah. Tampilan seperti ini. Kemudian tekan lagi. Kemudian klik AWS Profile Default. Di sini akan muncul peringatan, maka tekan saja OK don't show again. Langkah selanjutnya, cari icon seperti ini, lalu buka front end website dan dengan nama file test.html. Buka front end website, ini bisa di close saja, buka tes HTML. Pada baris keempat bisa diisi dengan kode seperti ini, lalu save. Test spec-nya bisa diganti dengan kalimat ini, lalu tekan lagi main pada save, lalu tekan lagi main pada di sini. Tentang proses pengupdatean. Kemudian dalam ke-30, pastikan dengan pada terminal.
Pada langkah 8 di sini kita mengkopikan base. Di sini ada kalimat S. Baiklah, mohon maaf. Terus save, main lagi. Lalu pastikan codingan ini pada terminal. Setelah selesai update, kemudian kita bisa melihat pada lambang tadi dengan menambahkan pesan lalu pesan seperti ini karena di sini sudah ada file tes HTML. Setelah mempastikan yang tadi, lalu kita pilih di sini copy. Kita pilih sebentar, kita pilih push. Kemudian kita commit, lalu open git log. Di sini kita dapat memastikan ini pada terminal, namun ganti dengan email yang sudah kita daftarkan tadi .com dan juga nama bisa melalui form dengan nama Nurul Prima. Kemudian enter. Di sini kita push. Sebelumnya kita commit terlebih dahulu, lalu kita push. Kami sini akan proses updating Git. Langkah selanjutnya yaitu pada review the code commit. Buka kode commit lalu is kemudian setelah buka ini lalu kita pilih commit update the title. Kemudian buka ini HTML dan refresh yang tadi. Lanjut pada task 6 yaitu pas di cafe website kode commit. Di sini kita disuruh buka front end website, kemudian hapus tes HTML, tes.
Kemudian pada terminal, pastikan kode ini. Lanjut, terdapat front-end website. Kemudian commit your change. Setelah itu copy providing the website, lalu buka ini, Ctrl V, commit, lalu push. Maka di sini akan terdapat updating Git. Return the browser that show the HTML. Kemudian lihat pada kode commit. Profile yang kita buat tadi sudah selesai. Lalu pada kode URL ini kita hapus slash HTML-nya lalu enter. Maka untuk pembuatan cafe sudah selesai kita buat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.